Saudara, pemerintah pusat bersama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nasional telah memberikan izin terbatas untuk angkutan umum baik darat, laut, dan juga udara untuk melakukan aktivitas bepergian atau mengangkut turun penumpang ke sejumlah wilayah. Penegasan sekali lagi yang disampaikan oleh pemerintah pusat bersama dengan Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo bahwa pengoperasian untuk angkutan umum dengan izin terbatas ini tidak memberikan kesempatan bagi siapapun untuk melakukan mudik atau pulang kampung ke daerah-daerah tertentu. Nah, yang jadi tantangan di sini sekarang adalah masih ada beberapa kasus yang kami pantau di lapangan, ada beberapa warga yang coba kucing-kucingan dengan petugas untuk bisa mudik ke kampung halaman, lalu juga ada warga yang tetap tidak taat aturan PSBB, di mana dalam berkendara tidak harus memiliki sekat ataupun juga jaga jarak saat berkemudi. Itu yang paling betul-betul ditekankan oleh pemerintah bersama dengan Satuan Kepolisian Republik Indonesia. Tapi masih ada yang bandel di situ. Nah, saran sempat dikeluarkan oleh Jaksa Agung Sanditya Burhanuddin yang saat itu berkunjung langsung bertemu dengan Doni Monardo selaku Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Ia menyarankan bahwa sebaiknya sanksi diberikan kepada siapapun yang melanggar aturan selama penanganan COVID-19 ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Lalu dengan saran ini kira-kira apakah memungkinkan agar semuanya bisa taat aturan selama wabah COVID-19 ini masih muncul di Indonesia, khususnya untuk kawasan Jabodetabek ini? Saya konfirmasi hal ini kepada Kakor Lantas Mabes Polri Irjen Polisi Istiono. Pak Istiono, sempat ada suara atau saran yang disampaikan oleh Jaksa Agung agar diperlukannya sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran PSBB ataupun mereka yang akan mudik atau nekat mudik begitu. Dan Anda beberapa kali juga menyampaikan kepada saya bahwa sebetulnya untuk sanksi yang ditetapkan oleh pihak kepolisian hanya diputarbalikkan kembali ke daerah asal. Itu sudah sanksi paling tegas. Dengan adanya saran seperti ini, kira-kira gimana Pak? Ya, harus dipilah ya antara konsep operasi kepolisian dan PSBB. Ini banyak orang yang dicampur adukkan untuk itu, jadi seolah-olah operasi kepolisian, operasi ketupat ini juga diberlakukan sanksi seperti itu. Nah, operasi ketupat 2020 adalah operasi kemanusiaan yang mengedepankan tindakan persuasif dan humanis dan juga mengedepankan tindakan kesadaran masyarakat untuk tidak mudik, untuk memutus mata rantai COVID-19. Oleh karena itu kita konsisten, sanksi untuk operasi ketupat 2020 hanya putar balik, tidak ada sanksi hukum apapun. Ya, sanksi itu sudah cukup hukuman buat mereka untuk putar balik dan kembali ke rumah untuk memutus mata rantai COVID-19. Nah, kaitannya dengan sanksi yang disarankan itu sangat bagus. Itu menurut saya berlaku di arena PSBB yang telah ditetapkan oleh gubernur, wali kota maupun bupati. Ya silakan menetapkan aturan-aturan hukum itu dan ditetapkan, diberlakukan buat mereka yang wilayah sudah diberlakukan PSBB. Khusus untuk wilayah diberlakukan PSBB itu diperkenankanlah untuk menerapkan aturan sanksi itu tadi ya? Ya, silakan dipidana. Saya setuju aja itu untuk diatur secara tegas. Bahkan juga hal-hal yang lain sudah dilakukan untuk memperlakukan PSBB itu, untuk melakukan mungkin tilang dan bahkan mungkin denda yang lain-lain. Variatif ya di wilayah itu. Tapi penegasan sekali lagi ini hanya untuk, kalau saran Anda lebih baik itu diterapkan untuk kawasan yang diterapkan PSBB begitu ya? Ya. Untuk besarannya apakah itu diatur pihak kepolisian atau lebih baik diatur oleh pemerintah daerah di tingkat 1 ataupun tingkat 2 begitu Pak? Ya besarannya menurut aturan undang-undang yang telah ditetapkan aja gitu. Kalau tilang sudah ada trapnya, kalau ditetapkan undang-undang karantina kan sudah ada ketentuannya. Itu aja semua ikuti aturan itu. Ya. Oke, untuk angkutan umum kan sekarang sudah dioperasikan dengan izin terbatas ya Pak. Ya. Bus tadi sudah dipantau di terminal ini, ada memantau begitu ya. Bagaimana untuk angkutan umum lain seperti travel begitu Pak? Apakah itu juga dapat izin atau bagaimana Pak? Ya, travel tidak diizinkan. Hanya khusus travel yang dari bandara yang punya stiker ya. Dari bandara ada. Acap itu diizinkan oleh Kementerian Perhubungan, tapi belum sempat disinggung. Yang dari bandara langsung itu boleh, tapi dengan stiker yang telah ditetapkan oleh Perhubungan tadi ya. Masih ada beberapa kasus warga coba berupaya dengan segala cara untuk bisa mudik begitu Pak. Dari pantauan beberapa checkpoint juga tampak ada hal seperti itu. Kira-kira apa tindakan yang mungkin akan diperkuat lagi nih Pak, kira-kira untuk bisa memastikan bahwa warga ini jangan sampai ada yang mudik ke kampung halaman begitu? Iya, kita sudah serius dan tegas untuk melaksanakan mereka selain mutar balik yang membandel itu melanggar trayek. Dari Polda Metro sudah menindak lebih kurang
Sudah 44 Pak yang gitu. 44 yang sudah ditindak, dikandangkan di Polda ya, udah dikandangin di Polda untuk tidak operasional itu. Angkutan umum ini kan istilahnya itu surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ini kan memerintahkan siapapun yang akan melakukan kegiatan bepergian dengan angkutan umum dengan izin terbatas itu tadi harus membawa berkas-berkas. Nah, kekhawatirannya ada beberapa orang yang ada nanti yang warga yang coba mengakal-akali surat itu coba dipalsukan, bahkan surat hasil COVID mungkin coba dipalsukan. Kira-kira antisipasi untuk jangan sampai hal itu terjadi atau ditemukan di lapangan, kira-kira dari pihak kepolisian ada upaya preventif begitu agar jangan sampai ada upaya memalsukan surat-surat dokumen-dokumen sebagai syarat untuk bepergian itu, Pak? Ya, tentunya berbagai cara mereka berusaha untuk mengelabui dari kepolisian ya, dari aspek surat maupun dengan kendaraan dan lain-lain. Nah, ini upaya-upaya pencegahan tentunya kita di lapangan tetap cross check selama untuk angkutan umum tidak ada stiker itu diputar balikkan, termasuk kendaraan pribadi travel dan lain kita putar balikkan ya, itu aja. Terakhir untuk sebagai penutup wawancara kita saat ini, kira-kira apa yang mau disampaikan walaupun kemudian sudah diizinkan beroperasi untuk angkutan umum darat, laut dan juga udara, kira-kira apa yang mau disampaikan kepada masyarakat soal ini, Pak? Ya, pemerintah cukup akomodatif dengan dikeluarkannya SE nomor 4 ini memfasilitasi ya kepentingan yang bersifat sosial dari masyarakat diakomodir di sini. Kemudian dengan persyaratan-persyaratan tertentu, pengecualian tertentu, saya pikir ini lebih bagus dan kontrol kita juga lebih jelas. Dengan demikian harapannya bagi masyarakat yang punya kepentingan khusus ada pengecualian, silahkan nanti pemberangkatan melalui terminal Pulau Gebang ya di sini. Untuk persyaratannya dipenuhi, kalau nggak tahu bertanya di media atau di petugasnya langsung ke sini, silahkan untuk lebih jelasnya supaya kepentingan mereka diakomodir semua dan bisa dilakukan. Tapi yang paling jelas warga dilarang mudik di tengah masa COVID-19 ini ya Pak ya? Pak Istiono? Siap, terima kasih untuk informasi yang sudah berbincang bersama kami di Kompas TV. Itu penegasan sudah berkali-kali disampaikan pemerintah pusat bersama dengan pihak kepolisian yang terus memantau di beberapa checkpoint atau posko-posko pantauan di sejumlah wilayah di Indonesia. Khususnya kalau kita bicara untuk alur untuk bepergian ini lebih fokus di kawasan Pulau Jawa. Maka tertib untuk menegakkan aturan adalah hal yang paling utama untuk Anda saudara yang mungkin akan bepergian ke beberapa daerah. Tifa Solesa, Yohan Bagja, Kompas TV Jakarta.